Tuhan, dan saling percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu memberi penghiburan buat kita semua, terutama sekali Tuhan. Jadi mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian satu hal yang kurindu. Sekalian ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di perantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Buat kami semua, saat ini Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami masih boleh memuji nama-Mu, kami masih boleh bersekutu bersama-sama, kami masih boleh mendengar Engkau berbicara buat kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan. Seandainya ada roh-roh jahat yang coba mengganggu dalam persekutuan ini, kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami jauh dari tempat ini. Tetapi kami undang biar roh Tuhan akan disurahkan ke atas kami semua, supaya kami benar-benar menyadari kehadiran Tuhan pada malam ini di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan dari permulaan kebaktian ini, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau turut bekerja. Dalam nama Yesus kami buka persekutuan ini. Amin. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu hidupku. Yang mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu ada mengamu, merenang, dan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu hiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerah. Tuhan Yesus setia. Yang dimaksudkan hidup, masa
saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Biar kami diisi oleh setiap firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada malam ini Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba mengambil alih di dalam pendengaran kami pada malam ini. Tapi kami bersatu hati di dalam nama Yesus telah dihancurkan, dikatakan. Tapi saat ini Tuhan, bebaskan roh kami Tuhan untuk mendengar akan sabda firman-Mu pada malam ini. Dan biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan kami, agar kami terus mengandalkan Tuhan. Dan biar roh penghibur menghibur setiap keluarga yang sedang berduka cita pada saat ini. Kami tahu Tuhan, dunia tidak pernah menjanjikan penghibur bagi kami. Tapi Tuhan menjanjikan penghibur buat kami yang percaya pada Engkau. Saat ini Tuhan, hamba-Mu tidak punya apa-apa. Tapi hamba-Mu berdoa, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan pada malam ini bukan menurut keinginan daging hamba-Mu, tapi menurut firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat belajar bersama-sama pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita dapat menikmati nafas dalam kehidupan kita. Walaupun pada malam ini kita sedang membuat acara kebaktian penghiburan, kita tahu kita yang hadir di sini, kita adalah yang telah Tuhan janjikan, yaitu kita adalah penghibur bagi keluarga yang berduka cita pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita melihat firman Tuhan kita di dalam Matius 2 ayat yang ke-18. Dia berkata, terdengarlah suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam Matius 2 ayat yang ke-18 ini, menyatakan bahwa bukan saja kita yang mengalami perkara-perkara seperti ini, tetapi di dalam firman Tuhan ini juga Ibu Rahel mengalami masalah yang sama. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ini dia berkata, yaitu Rahel mempunyai hati seorang ibu. Dia mempunyai hati seorang ibu. Dia berkata bahwa di saat dia menangis, Rahel tidak mau dihiburkan dalam firman Tuhan ini. Tetapi kenapa dia tidak mau dihibur? Karena dia begitu sedih. Kenapa dia sedih? Karena anak-anaknya sudah tidak ada lagi. Tidak boleh lagi dia nampak anak-anaknya. Dan oleh sebab itu dia berkata dia tidak mau dihibur. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini, di dalam dua hal yang kita harus pelajari bersama-sama, yaitu kita melihat bagaimana hati seorang ibu itu, bagaimana hati seorang ibu itu dilambangkan kepada bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bagaimana dia menghibur hati kita, bagaimana kita mengalami kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan menghibur kepada setiap orang yang berduka cita. Nah, oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh pengkhotbah pada hari penghiburan itu, dia bilang, kalau kita mungkin duduk-duduk ini, kita sudah merasa kesedihan itu kan, apabila kita sudah ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Dan kita akan berkata, dia bilang, dia tuh menyampaikan firman Tuhan, menghibur kita. Tapi dia belum pernah rasa bagaimana seorang yang ditinggalkan oleh orang yang mereka sayang. Mungkin begitu kan pikiran kita yang duduk-duduk ini. Dia berkhotbah sejak itu, dia bilang menjanjikan menghibur. Tetapi dia tidak pernah rasa, dia bilang. Saya mau beritahu kamu ini bagaimana juga
hati seorang ibu seperti saya dan juga Ibu Arma. Dan kita semua yang sudah kehilangan orang yang kita sayang. Bagaimana situasi kita pada masa itu? Kan? Apalagi kita lihat anak-anak kita masih kecil, baru orang yang penting di dalam keluarga kita sudah meninggalkan kita. Bukan dia mau bercerai dengan kita, hidup, tapi karena dia meninggalkan kita. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana saya memelihara anak-anak saya ini? Anak-anak saya ini masih kecil. Bagaimana saya harus mencari uang untuk anak-anak, supaya anak-anak saya ini membesar dengan cara yang baik. Kan di dalam pikiran ibu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita rasakan itu, Rahil juga merasakan bagaimana dia ditinggalkan oleh anak-anaknya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hal yang kedua, Tuhan menjanjikan penghibur. Tuhan menjadikan penghiburan buat anak-anak Tuhan yang tetap setia mengandalkan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat yang keempat, mari kita melihat di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Kita akan dihibur, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan perkara yang baik pada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena dia berkata di situ di dalam Matius 5 ayat yang di dalam Matius 5 ini dia berkata ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Apa yang adakah dia katakan menangislah orang yang berduka cita? Memang dia katakan menangislah, kata firman Tuhan. Tetapi dia telah menjanjikan satu perkara yang baik pada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita akan merasa bahagia itu. Dia berkata, setiap tetesan air mata kita akan diganti dengan sukacita yang tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu dia berkata, Tuhan menjanjikan penghibur kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, dalam firman Tuhan ini berkata, Tuhan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita, khusus bagi keluarga yang berduka cita pada saat ini. Ini janji Tuhan, ini bukan janji manusia. Kalau janji manusia, tepatkah? Saya mau tanya kita, kalau janji manusia, tepatkah? Hah? Tidak kan? Kalau dia bilang kau datang jam ini, pasti jam kita sudah jam getah. Betul gak? Tarik sudah kita punya jam. Sampai jam kita tidak tepat. Tetapi kita ingat janji Tuhan itu tepat. Janji Tuhan itu tepat. Biarpun kita bilang, saya ini sehat sejak ini. Kan? Sehat sejak saya ini. Tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kenapa dia dipanggil Tuhan? Bukan dia sehat sejak tadi. Nah, oleh sebab itu, selagi kita punya kesempatan hidup di dalam dunia ini, pergunakanlah hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, setiap keluarga yang berduka cita, mereka bukan berduka cita untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan sudah menjanjikan suatu penghibur kepada dia. Bagaimana iman mendiang ini kami sudah lihat. Di waktu dia sakit, kami melawat dia. Kami bilang, semangat ya, dia bilang. Ya. Itu mungkin pikirannya, tapi pikirannya adalah pikiran yang positif. Kan? Bukan saya pula bilang, jangan kamu pikir-pikir, tidaklah. Tapi kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya melihat dia, iman dia sangat kuat. Walaupun dia bilang, saya sakit kakinya saja, dia bilang. Tapi dia tidak akan memberitahu, sakit saya ini, itu kan. Dia tidak pernah merisaukan keluarganya. Tapi dia berkata, saya sudah sakit. Oleh sebab itu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, selagi kita hidup di dalam pelayanan, marilah kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan
bukan karena hebatnya kita berkhotbah, bukan karena hebatnya kita memuji Tuhan sampai melompat-lompat, bukan pandainya kita bermain musik, tetapi pandainya kita di dalam hati kita, bagaimana kita menanggapi firman Tuhan itu di dalam hidup kita, kan? Kalau kita lihat luar, pandainya dia, tapi bagaimana imannya, kan? Oleh sebab itu Tuhan berkata, selagi kita hidup dalam dunia ini, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Seperti mana iman mendiang ini, dia sudah menghibur kita semua. Bagaimana Tuhan menghibur keluarga ini, dia juga memberi penghiburan kepada kita semua. Oleh sebab itu, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, setialah melayani Tuhan selagi ada kesempatan, selagi kita hidup di muka bumi ini. Dan apabila kita bangun, kita berkata syukur, sebab Tuhan masih memberi nafas kepada kita semua. Dan marilah kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memberi kita kasih karunia-Nya, Tuhan itu memberi kita kekuatan untuk melihat ke hadapan, untuk kita melihat bagaimana iman kita, bagaimana kita harus menerima keselamatan bersama Tuhan. Kita percaya mendiang ini sudah diselamatkan dan dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengimani bahwa apabila kita mati, kita akan berada di bersama-sama dengan Bapa di surga? Oleh sebab itu, imani apa yang harus kamu buat. Karena kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita hanya melayani biasa-biasa saja begini, tapi hati kita tidak pernah kita jaga, iman kita sudah, kata firman Tuhan, mati. Kan di dalam Yakobus itu, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita hanya ikut-ikutan saja, orang Kristen ikut-ikutan saja, tapi kita tidak tahu bagaimana menanggapi firman Tuhan itu, hakikatnya mati, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, hidupkan iman kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Melayani. Tapi biar kami mengimani apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan bagi anak-anak Tuhan, khusus bagi keluarga yang berduka cita sama. Berkati mereka Tuhan, dengan damai sejahtera Allah, menyertai mereka dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini. Biar kami Tuhan diberkati oleh firman-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami akan terus mengingati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan terus mengingati kemurahan-Mu Tuhan. Kami akan terus mengingati kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah penghibur yang setia, yang abadi di dalam kehidupan kami. Biar firman Tuhan ini tidak berlalu daripada kami, tapi biar firman Tuhan ini menguatkan kami untuk kami mengandalkan Tuhan dan setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada Tuhan. Tadi kita mendapat firman Tuhan dengan pujian ala peduli. Dapatmu mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
yang kusimpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Dalam firman itu Tuhan dapat menghibur buat setiap keluarga yang berduka pada saat ini, dan dalam firman itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap iman percaya kami Bapa. Dan dalam firman itu juga Bapa menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan anak-anak pada saat ini. Dan saat itu Tuhan kami berdoa Tuhan akan terus memberikan penghiburan buat keluarga yang berduka pada saat ini. Dan Tuhan Yesus, saat itu juga kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memimpin, menyertai setiap kami yang sudah berkumpul di ruangan ini, agar kami senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kami berada pada masa-masa yang akan datang Bapa. Dan saat ini Bapa kami menyerahkan, memberikan kami Tuhan kekuatan baru daripada Allah. Tuhan Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa kiranya Tuhan akan terus, kami sudah berdoa. Amin.